Anda masih bersama kami dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat, sebuah program perbincangan tentang permasalahan hukum Islam dalam kehidupan kita. Program Kantin Jumat ini hasil kerjasama Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga, Radio Mutiara 104,8 FM, dan Radio Yadara 92,8 FM, Radio Syiar dan Informasi. Ya baik, saudaraku, syukran katsira Anda masih tetap setia bersama kami di 92,8 Yadara FM, Radio Syiar dan Informasi. Anda yang masih tetap setia bersama kami di Radio Mutiara 104,8 MHz Kota Bernun. Saudaraku, masih bersama saya Muhammad Al-Fadil dalam program Kantin Jumat. Kita hanya punya satu sesi lagi dan insya Allah kita gunakan untuk menjawab segala pertanyaan yang Anda tanyakan tentunya. Dan sebelumnya, saudaraku, acara kita di kesempatan hari ini disponsori oleh Toko Mas Itali, Jalan Masjid Lama, nomor 2, Kecamatan Jinip, Kabupaten Biren. Dan disponsori oleh Ucok Gipsum, Jalan Banda Aceh Medan, depan Polsek, samping PLN Korda Jinip. Dan disponsori oleh Toko Udi Tani Mandiri, Jalan Masjid Lama, nomor 6, Kecamatan Jinip, Kabupaten Biren. Disponsori juga oleh Yadara Travel yang menawarkan untuk Anda umrah istimewa bersama rombongan Bupati Pidijaya, insya Allah berangkat tanggal 5 Desember kali ini ya. Dan saudaraku, acara kita juga didukung oleh Tukang Cincin Permata Jaya, Jalan SMK Jinip. Saudaraku, banyak sekali pertanyaan yang telah Anda kirimkan masih dengan guru kita di sini. Ada Tungku Azhari, ada juga Tungku Yusrijal. Pertanyaan yang tadi saya baca, Tungku, kalau orang tua tidak mau nikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, apakah putri boleh menikah tanpa wali dan bagaimana hukum ayahnya itu? Mungkin ya, baiklah. Silahkan. Terima kasih kepada yang bertanya. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya ada beberapa perkara yang diperintah oleh Rasulullah untuk mempercepat. Salah satunya adalah menikahkan si bikir. Maka jika seorang anak itu gadis, tidak ada orang yang meminangnya, cepatlah melakukan pernikahan. Kecuali janda. Ada kasus, ada seorang wali yang tidak menikahkan anaknya. Ini perlu kita tanyakan lagi, mengapa wali tersebut tidak mau menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut. Kalau misalnya urusan agama, ini boleh-boleh saja. Misalnya calon daripada suaminya adalah orang yang tak paham ilmu agama, ataupun orang tersebut malas salat. Sedangkan si perempuan orang yang rajin salat, tidak pernah meninggalkan salat. Maka ini memang hak wali untuk menikahkan anaknya dengan orang yang sederajat, sekufu, kafaah. Maka ini tidak boleh diganggu gugat. Artinya keputusan wali tersebut tidak menikahkan anaknya dengan si suami tersebut yang malas ataupun yang tidak mau belajar ilmu agama, itu boleh-boleh saja. Namun jika tidak mau menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki, sedangkan laki tersebut cocok, ilmu agamanya juga baik, ini wali melakukan kesalahan. Jika 3 kali tidak mau menikahkan ketika diperintahkan oleh hakim, 3 kali tidak mau menikahkan anaknya dengan orang tersebut yang sekufu, yang sederajat dengan anak tersebut, maka wali ini adal. Maka dengan sebab adal maka akan fasik. Maka ketika wali ini fasik, maka berpindah kepada wali ab'ad. Berpindah kepada wali ab'ad, setelah ayah berpindah kepada anak, abang si gadis tersebut. Maka dalam hal ini ada 2 versi. Jika memang karena agama, artinya agama suami itu tidak baik, calon suami itu tidak baik, ini boleh-boleh saja tidak dinikahkan. Namun jika agamanya baik, jika tidak mau dinikahkan, 3 kali tidak mau dinikahkan, maka akan adal berpindah kepada wali yang jauh, artinya kepada abang si gadis tersebut. Pertanyaan berikutnya, Tungku, ini darinya Jufri di Lawang ya. Dari Jufri di Lawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Tungku, kami ingin bertanya, sahkah kita memberi zakat buat adik kandung kita sedangkan kami masih tinggal dalam satu rumah?
masalah nafkah sehari-hari ditanggung oleh ibu. Memberi zakat kepada mustahiq salah satu daripada senif 8 itu memang wajib. Tidak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib kita tanggung nafkah, misalnya kepada anak, adapun kepada istri, adapun kepada abang, saudara kandung, sedangkan nafkah abang tersebut bukan kita yang berikan, tetapi orang tua, maka sah-sah saja jika abang tersebut termasuk daripada senif-senif 8 yang boleh menerimakan zakat, misalnya miskin ataupun fakir. Jadi intinya boleh ya. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin untuk Tunku Azhari. Pertanyaan Tunku ini dari Nafazi di Birun. Pertanyaannya, Tunku, kita beribadah dan berhaji atau ibadah lainnya, kita merahasiakan ibadah itu kepada teman-teman kita, merahasiakan. Akhirnya teman-teman tahu juga, ini apakah termasuk dalam riya? Mungkin penjelasan Tunku seperti apa? Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa riya ini adanya di dalam hati. Ya, jadi riya ini urusan hati. Jadi kita juga harus tahu bahwa kita tidak boleh memvonis. Kita tidak boleh memvonis orang lain riya, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hati seseorang kita tidak pernah tahu. Sebab kadang-kadang ada yang sepertinya perbuatan pada zahir ia riya tapi tidak riya. Nah, ada yang seperti itu. Jadi oleh karena itu maka kita tidak boleh memvonis orang dengan riya. Kemudian masalah yang bersangkutan dengan pertanyaan barusan, kita lihat apa yang ada di dalam hati kita. Kita sembunyikan amal ibadah kita kepada orang lain. Tujuan kita apa? Nah, ini niat kita apa? Jadi kembali kepada niat. Kalau sudah kembali kepada niat, kita secara pribadi tidak bisa menghukumkan apakah yang bertanya ini riya atau tidak. Jadi kembali kepada hatinya. Tujuan ia menyembunyikan ibadahnya itu karena Allah atau karena yang lain. Nah, jadi patokannya seperti itu. Jadi riya itu di dalam hati. Kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu bukan riya. Tapi kalau kita sembunyikan, sementara dalam hati kita merasa senang apabila orang lain tahu, nah ini ditakutkan termasuk dalam riya khafi. Iya, ini seperti itu. Luar biasa. Saudaraku, kita baca berikutnya ini dari Ana di pendengar Yadara FM ya. Tunku, apakah orang yang menagih hutang wajib untuk menunggu sampai orang yang punya hutang, orang yang mengutang itu punya uang untuk membayar? Amalan apa yang bisa kita lakukan supaya kita mudah membayar hutang yang sudah lama belum sanggup kita bayar? Karena kita masih dalam keadaan tidak bisa bekerja. Ini seperti apa? Ada membayar hutang tadi, berarti wajibkah menunggu sampai dia punya uang? Ini seperti apa persoalannya, Dok? Baik. Yang pertama sekali kita harus lihat hutang itu hutang apa? Apakah hutang hal atau hutang muajjal? Dalam ilmu fikih, dalam bab muamalah itu juga sudah dijelaskan bahwa hutang itu juga terbagi pada dua, ada hutang hal dan ada hutang muajjal. Jadi hutang hal ini adalah hutang yang tidak dikaitkan dengan waktu pembayarannya tidak dikaitkan. Kemudian ada juga yang kedua hutang muajjal. Mana hutang muajjal? Hutang yang ditempokan. Misalnya kita memberi hutang kepada teman kita selama 1 bulan. Nah, tanggal 1 bulan 1 kita memberikan hutang, dan kita katakan tanggal 1 bulan 2 kamu harus bayar, dan sudah disetujui. Nah, ini hutang muajjal namanya. Nah, kalau hutang yang model seperti ini, hutang muajjal, maka ketika temponya sudah sampai, maka yang berhutang wajib membayar. Sementara hutang hal yang yang harus menunggu sampai orang yang berhutang itu kaya, ini pada hutang hal. Hutang yang tidak dikaitkan dengan waktu. Maka ini si pengutang harus menunggu ini. Fantaziru ila maisarah. Harus tunggu sampai orang yang berhutang punya uang, punya kesanggupan untuk membayar. Seperti berikutnya, tunggu, amalan apa yang bisa dilakukan supaya dia bisa membayar hutang? Baik, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, di masa Rasulullah SAW pernah terjadi satu peristiwa di mana pada suatu hari
pada hari Jumat Rasulullah SAW melihat seorang sahabat tidak hadir di masjid untuk salat Jumat. Nah, kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW memanggil sahabat tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya, mengapa engkau tidak hadir dalam salat Jumat kemarin? Karena saya takut dibunuh Rasulullah. Saya pernah berhutang kepada seorang Yahudi, tapi saya belum mampu untuk membayarnya. Sampai kemana-mana pun saya dicari. Dan kemarin kalau saya keluar untuk sholat Jumat, saya bisa ditangkap dan dibunuh. Maka saya tidak hadir ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, maukah antum saya berikan sesuatu yang bisa membayar hutangmu? Baik ya Rasulullah, saya sangat menginginkannya. Kemudian Rasulullah memberikannya sebuah doa. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wal haram wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sekali lagi doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wal haram wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, setelah sahabat ini mengamalkan doa yang diijazahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai satu minggu, tidak terlewat satu Jumat, maka hutangnya terlunaskan semuanya. Jadi ini doa yang diijazahkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Bahkan Nabi mengatakan bahwa jangankan hutang yang sedikit, sebesar gunung Uhud pun bisa teratasi insyaallah. Tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keikhlasan berdoa mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Iya. Baik, kita lanjutkan bertanya ini dari Rukayyah di Kutablang ya. Tungku pakan hati lun wate lun dengar pe yang gepegah ri tungku bagah tua. Dan berdoa yang juga tak afai baik sampai wate lun dengar langsung tua. Ini doa, adakah doa untuk mengingat hafalan atau semacam itu tunggu? Mendengar ilmu agama ini bukan hanya mengikuti pengajian. Pengajian itu hanya sebatas media untuk mendapatkan ilmu agama. Maka para ulama telah memesankan kepada penuntut ilmu agama supaya ilmu itu bisa terhafal, supaya seseorang itu menjadi orang yang tafaqquh fid din, mempunyai 5 qiyat yang telah disampaikan oleh Abi Mudi pada ibdat kitab beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, lazimkanlah salat malam walaupun 2 rakaat. Maka seseorang yang melazimkan diri melakukan salat malam, salat tahajud walaupun 2 rakaat, maka ilmu agama akan melekat pada dirinya. Yang kedua, berkekalan wudu. Artinya selalu dalam keadaan suci, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ketika batal wudu, maka bersegeralah untuk melakukan wudu kembali. Ini akan melekatkan ilmu agama pada diri kita. Kemudian makanlah makanan dengan niat takwa kepada Allah. Jadi ketika kita memakan makanan sehari-hari ataupun meminum minuman sehari-hari, bukan meniatkan karena syahwat, bukan kepentingan untuk hanya sekedar kenyang, akan tetapi untuk bisa beribadah dan bertakwa kepada Allah. Maka yang selanjutnya, bertakwalah kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan sendiri maupun di depan orang banyak. Ini adalah sesuatu yang sangat payah untuk kita lakukan. Karena kadang-kadang ketika kita sendiri kita lupa kepada Allah, akan tetapi ketika kita bersama-sama kadang-kadang menampakkan kepada orang lain kita bertakwa kepada Allah. Maka dalam hal ini harus kita terapkan pada diri kita, dimanapun, kapanpun kita berada, baik sendiri maupun di kalangan orang-orang banyak, maka bertakwa kepada Allah ini adalah sangatlah penting untuk melekat ilmu agama. Kemudian yang kelima adalah yang sangat mudah sekali, adalah bersiwak. Bersiwak adalah kalau bahasa Aceh mergau.
bersiwak dengan siwak yang telah dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, itulah beberapa, ada 5 kiat untuk seseorang itu bisa bertafakuh fid din. Kemudian berbanyaklah membaca doa. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Nah, terus kita ulang-ulang doa tersebut baik setelah salat maupun dimanapun kita berada. Berdoa kepada Allah, Allahumma wafiqna fid din, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikan pemahaman kepada kami dalam ilmu agama, wa alimna ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman-pemahaman kepada kami. InsyaAllah dengan kiat-kiat tersebut kita akan diberikan Allah SWT bertafakuh dan memahami ilmu agama, insyaallah. Ya, baik saudaraku dimanapun Anda berada, saya lihat di sini banyak sekali pertanyaan Anda yang belum terjawab di kesempatan hari ini. Dan di studio saat ini jam 11:30 waktu Indonesia Barat. Bukan saya tidak menjawabnya saudaraku, karena waktu yang membatasi ruang bacaan dan jawab kita di kesempatan hari ini. Insya Allah kami akan menjawab pertanyaan Anda pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah. Dan sebelum kita menutup acara ini, mungkin kita meminta pesan singkat dari guru-guru kita di sini. Ada Tunku Yusrijal Aswaja, ada juga Tunku Azhari Muhammad Adam. Mungkin untuk pertama Tunku Azhari, pesan Tunku dalam program di terakhir kali ini, cerdas dalam beramal saleh. Singkat saja dong. Pesannya adalah cerdaslah dalam beramal soleh. Dan sebelum kita menutup acara kita hari ini, kita juga ingin memberikan satu contoh yang kita menganggap ini adalah suatu yang organ yang harus kita sampaikan. Ketika kita menghadiri walimatul urush, Pesta pesta pernikahan, ini adalah salah satu amal soleh. Karena sudah pernah kita jelaskan bahwa amal soleh ini adalah hakikatnya menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan menjaga hubungan yang baik dengan manusia. Ini soleh. Jadi menghadiri walimatul urush di saat syarat-syaratnya tercukupi, sehingga bahkan hukumnya wajib. Kalau di tempat itu tidak ada maksiat dan lain sebagainya, tidak ada mani', wajib menghadiri walimatul urush. Dan ini juga termasuk salah satu ibadah karena wajib hukumnya. Dan kemudian kita juga di sini harus cerdas. Maknanya ini mungkin banyak di antara kita yang menganggap ini hal yang biasa dan sepele, tapi kita harus kita harus perhatikan di saat kita menyantap sajian yang disajikan oleh orang yang mengadakan walimatul urush. Perhatikan, jangan sampai mubazir. Dan ini hal yang mungkin dianggap hal yang lumrah oleh masyarakat, tapi sebenarnya tidak. Karena di saat kita meninggalkan makanan di piring, ini keberkahan akan hilang. Dosa karena kita dianggap membuang-buang makanan ini. Dan ini mubazir ini. Jadi harus sama-sama kita perhatikan baik-baik. Jadi kepada seluruh pendengar ya, kalau misalnya menghadiri undangan walimatul urush, ini salah satu hal yang baik, kewajiban, sunnah hukumnya kita menghadiri, bahkan ada yang sampai hukumnya wajib ya. Dan ini amal soleh. Dan di dalam mengerjakan amal salih yang seperti ini, dalam kasus walimatul urush, kita harus cerdas. Salah satu hal yang cerdas adalah ketika kita memakan makanan, makanlah sampai habis. Jangan mubazir, jangan meninggalkan makanan walaupun 1 biji nasi. Karena siapa tahu disitulah keberkahannya. Di dalam 1 biji nasi yang kita tinggalkan, disitulah berkahnya. Jadi seperti itu. Jadi cerdaslah dalam beramal salih. Bagaimana caranya? Dengan jalan menuntut ilmu. Jadi tidak ada yang lain. Intinya adalah ilmu. Karena dengan ilmu hidup kita akan terarah, hidup kita menjadi mudah, dan hidup kita akan berkah. Subhanallah. Saudaraku dimanapun Anda berada, kita minta pesan dan nasihat penutup dari guru kita Tunku Yusrijal. Bisa dong sampaikan. Ya, terima kasih. Kata-kata terakhir daripada kami, hidup di dunia ini hanya sementara, dan hikmah Allah Ta'ala menciptakan kita hanya saja untuk menyembahnya. Maka satu, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan menjauhi segala larangan Allah maupun Rasulnya. Yang kedua, berbakti kepada guru dan orang tua. Untuk mencapai pengabdian kita kepada Allah, pengabdian ini harus dibimbing oleh seorang guru ataupun dibimbing oleh orang tua yang paham ilmu agama. Maka dengan sebab kita telah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik tersebut disebabkan oleh para guru dan orang tua kita, maka wajib bagi kita berbakti kepada mereka. Maka dalam hal ini jangan sakiti hati mereka walaupun sedikit.
jika ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, maka di tahun baru Hijriah ini adalah marilah kita berhijrah meminta maaf kepada mereka jika ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, supaya amalan-amalan salih yang kita kerjakan tidak menjadi hujjatan alaina, artinya menjadi mudarat bagi kita hingga hari kiamat nanti. Akan tetapi marilah kita jadikan amalan-amalan yang salih ini menjadi hujjatan lana, artinya menjadi penolong bagi kita hari kiamat. Yang selanjutnya, berbaktilah kepada bangsa, nusa dan bangsa. Karena berbakti kepada negeri ini adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka dalam hal tersebut, kita telah berbakti kepada Allah, telah berbakti kepada orang tua dan guru, telah berbakti kepada bangsa kita, insya Allah kehidupan kita akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Wallahu a'lam. Ya, baik saudaraku dimanapun Anda berada, kami akan membaca satu kali lagi bahwa acara kita di hari ini disponsori oleh Udi Tani Mandiri, Jalan Masjid Lama nomor 6 Kecamatan Jinip, Kabupaten Biren. Disponsori oleh Toko Mas Itali, Jalan Masjid Lama nomor 2 Kecamatan Jinip, Kabupaten Biren. Dan juga disponsori oleh Ucok Gipsum, Jalan Banda Aceh Medan, depan Polsek Jinip. Disponsori juga oleh Yadara Travel yang insya Allah akan berangkat bersama rombongan Bupati Pidijaya pada tanggal 5 Desember 2017. Acara kita juga didukung oleh Tukang Cincin Permata Jaya, Jalan SMK Jinip. Saudaraku dimanapun Anda berada, insya Allah kantin Jumat akan berlangsung, akan berjalan setiap Jumatnya seperti biasanya dengan tema yang berbeda dan narasumber yang kredibel di bidangnya. Saudaraku, saya Muhammad Al-Fadil mohon maaf sekali bagi pertanyaan-pertanyaan Anda yang tidak sempat kami jawab di kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan jawab pada pertemuan yang lain tentunya. Sekali lagi saya Muhammad Al-Fadil mewakili seluruh kerabat kerja bertugas. Mohon maaf di mana ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja mengikuti program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Program ini insya Allah kembali dapat Anda ikuti Jumat pekan depan pada waktu dan frekuensi yang sama.